Jadi saya rasa di dalam masa pandemi ini kalau kita lihat ternyata ada produk yang cukup favorit yaitu obligasi pemerintah. Variasinya tentu juga adalah reksadana yang berbasis obligasi pemerintah. Jadi produk tersebut yang kalau kita lihat trennya sangat diminati oleh nasabah prioritas kami atau nasabah treasures atau TPC klien kami juga. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa gitu ya, kok bisa obligasi atau reksadana berbasis obligasi? Saya rasa mungkin itu dilihat dari risk and return, karena mungkin return-nya masih menunjukkan lebih baik daripada tingkat deposito, dan tingkat risikonya juga cukup terukur karena itu di-issued oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih. Baik, reksadana obligasi pemerintah. Lalu kalau di Bank Permata seperti apa? Kita ke Bu Maria. Oke, kalau kita melihat trennya di wealth management di Bank Permata, mirip sebenarnya dengan apa yang terjadi di tempatnya Pak Rudi Tanjung di DBS ya. Jadi dalam kondisi suku bunga yang cukup rendah, dalam environment yang seperti itu, biasanya memang investasi dari investor itu mencoba mencari alternatif investasi. Dalam hal ini obligasi adalah salah satu instrumen yang cocok karena antara risk and reward-nya itu juga seimbang. Itu pertama. Kedua, kita juga melihat apa yang terjadi di tahun lalu bahwa reksadana saham itu juga menggeliat ya. Jadi reksadana saham juga ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di industri, reksadana ini mengalami pertumbuhan sebesar lebih kurang 18%. Salah satu yang pertumbuhannya cukup besar itu datangnya dari reksadana saham dan reksadana indeks. Ya, jadi itu adalah komponen yang cukup besar untuk investasi reksadana selama masa pandemi. Baik, itu kalau kita lihat evaluasi selama setahun terakhir. Tapi kemudian sekarang ini kan juga berangsur-angsur memulih begitu ya kalau kita lihat dari data-data ekonomi. Apakah pilihan-pilihan instrumen investasi tersebut juga masih menarik di tahun 2021 ini? Kita coba ke Bu Maria terlebih dahulu. Kalau tadi katanya reksadana saham yang tahun lalu menarik, apakah tahun ini juga masih optimis untuk lebih menarik lagi? Menurut kami tetap akan menarik ya, terutama dalam environment suku bunga yang masih rendah. Ya, jadi obligasi tetap menjadi salah satu alternatif investasi. Apalagi sekarang ini juga kita nggak hanya ada obligasi yang di secondary market. Sekarang pemerintah juga aktif untuk isu IPO ya, untuk instrumen seperti Sukri, terus kemudian ORI ya, dan kita lihat juga dari ORI ataupun dari Sukri yang diisu oleh pemerintah di dalam beberapa periode terakhir ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang terakhir ini adalah ORI 19 yang di-launch di bulan Maret. Itu berhasil mengabsorb dana cukup besar sampai dengan 26 triliun. Itu juga adalah satu indikasi menunjukkan bahwa appetite masih sangat besar untuk investasi di obligasi. ORI 19 di bulan Maret. Baik. Kita akan coba kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau tadi Bu Maria mengatakan cukup optimis juga dengan reksadana saham di tahun 2021 ini, kalau Bank DBS melihatnya seperti apa? Saya sependapat dengan Ibu Jumaria ya. Kita melihat tren yang positif juga sejalan dengan perbaikan ekonomi, walaupun kita juga sadari bahwa situasi masih cukup challenging di masa pandemi ini, tapi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan positif tahun ini, dan itu akan memicu investasi di pasar modal. Nah, reksadana saham saya rasa memang pilihan setelah reksadana obligasi atau obligasi pemerintah yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau kita lihat kita sendiri di DBS, kita mengantisipasi hal tersebut, dan kita berencana memang meluncurkan beberapa reksadana saham yang mungkin berbasis secara geografik tertentu dan sektor-sektor tertentu juga yang cukup kita lihat akan membaik di tahun ini.